Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast spesial Ramadan SMA Negeri 1 Majenang. Kali ini kita masih ditemani oleh beliau Bapak Masrudin Eskom ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak, ini kan saya mau tanya nih, kan kadang-kadang ada orang lagi puasa, ini kan lagi bulan Ramadan ya Pak. Dia buka bersama sama teman-teman gitu. Terus kadang juga saya seperti itu sih Pak. Kadang posting makanan, difoto, habis itu dibikin status, alhamdulillah buka bersama sama teman-teman gitu. Ini kan kita mau ngomongin soal ria, itu termasuk ria nggak sih Pak? Oh, jadi sebelum kita ke mana ria, mana tidak, saya kira kita perlu luruskan dulu, artinya biar definisi ria itu lebih jelas. Artinya kadang orang bermaksud iklan dikira ria, lah itu kan beda hal ya gitu ya. Jadi dalam konteks pengertian ria secara bahasa, secara singkat lah ya, itu ria itu adalah memperlihatkan ibadah atau amal kebaikan kepada orang lain. Nah itu jadi show up sebuah kebaikan kepada orang lain itu secara bahasa sudah ria, tapi nanti ini kan lebih kepada istilah ya. Nah kalau dalam konteks pengertian secara istilah, ria itu adalah memperlihatkan ibadah dengan maksud tujuan untuk dilihat orang lain dan mengharapkan pujian dari orang lain. Nah itu kita harus bicara di konteks itu dulu lah. Pada cerita dari Mbak Enang ini kan, misalnya kita buka bersama, kemudian kita selfie atau kita foto-foto, kemudian kita upload, kemudian di sana apakah ini termasuk ria atau bukan? Yang pertama dilihat apakah amal itu sebuah amal kebaikan, gitu. Artinya dalam konteks ini buka bersama itu amal kebaikan, ya, gitu. Terus maksudnya itu untuk apa? Ketika kita lakukan posting itu untuk apa? Apakah untuk mendapat pujian? Lah kalau memang tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, ya itu ya masuk ria. Tetapi kalau kita bagian dari istilahnya berekspektasi berbahagia dalam konteks kita ketemu teman kemudian kita bahagia, dan bahkan kalau kita boleh diniati dengan bersyukur ketemu teman, banyak teman, kita bisa diberi kenikmatan untuk bisa berbuka puasa bersama, maka itu yang malah menjadi nilai ibadah, karena ungkapan rasa syukur kita sudah bisa silaturahim dengan teman, kita berbuka puasa bahwa menunjukkan amal ma'ruf nahi mungkar lah, bahwa kita itu semua ini teman-teman kita puasa loh. Lah ini kan mengajak, seolah-olah kita mengajak kepada teman-teman yang lain untuk juga ikut berpuasa. Ya tadi konteksnya kita harus tidak sakit hati ketika tidak ada orang yang memuji kita ketika kita posting. Lah itu ya tidak masuk dalam ria. Tapi kalau memang tujuannya biar orang lain memuji kita, wah kita itu hebat, kita itu sudah bersalah, itu beda lagi urusannya gitu. Itu ya masuk ria kalau misalnya mengharapkan pujian itu kepada ketika kita hebat ya, dia puasa padahal dia kerjanya sibuk ngenang-ngenang kesana kesini, wah dia itu pekerja berat tetapi dia bisa puasa. Nah itu mengharapkan seperti itu untuk dipuji orang lain, ya itu namanya ria. Oke, berarti segala sesuatu yang berharap mendapatkan pujian itu bisa disebut ria ya Pak? Ya kebaikan ya, kebaikan. Iya, segala kebaikan. Oke. Terus juga gini Pak, kan bulan Ramadan, pasang foto lagi tadarus Al-Quran, misalnya alhamdulillah juz 30, terus ada lagi kalau tarawehnya full, alhamdulillah taraweh bulan ini full gitu. Itu juga termasuk niatnya juga ya Pak, apa gimana Pak? Ya, jadi innamal amalu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu akan dikembalikan kepada niatnya. Sekali lagi niat itu kan ada dalam hati, berarti kembali kepada subjek dari pelakunya. Artinya yang ya misalnya itu upload ya si uploadnya itu, si penguploadnya, atau misalnya saya mengupload misalnya alhamdulillah saya sudah sampai juz 5. Nah itu kan saya. Nah yang tahu niat dan tidaknya kan saya secara pribadi. Kalau memang terbesit niat bahwa ketika saya upload, wah biar saya dipuji nih, lah itu sudah masuk kategori ria. Tetapi ya sekali lagi ya tadi ya kita harus niatkan dengan lurus lah kayak gitu. Maksudnya tadi misalnya itu sebagai ungkapan rasa syukur dan bagian dari fastabiqul khairat, mengajak kebaikan, ya tidak masalah. Artinya orang-orang yang mungkin tadinya
ogah-ogahan atau mungkin merasa tersaingi dalam konteks fastabiqul khairat ya, misalnya ya dalam konteks wah ini si A bisa sampai 5 juz nih, udah baru 3 hari udah 5 juz, kemudian temennya masa ya si A yang dalam tanda kutip mungkin saya tahu mungkin baca Qur'annya tidak terlalu lancar tapi dia begitu rajin. Nah masa saya yang lancar belum sampai 5 juz. Nah ini kan menjadi fastabiqul khairat. Sekali lagi tadi kembali kepada niat si pengupload itu. Jadi kita harus benar-benar lurus pada niat kita ya gitu. Malah kalau temennya termotivasi untuk baca Quran gitu malah menjadikan pahala ya Pak ya, lagi kebaikan ya. Iya, tadi kan fastabiqul khairat itu. Iya. Berarti semuanya itu tergantung sama niat. Iya, sekali lagi. Niatnya dipuji, ya udah ria. Iya, kalau misalnya niatnya memberikan motivasi ke orang lain, misalnya mudah-mudahan dari status yang saya berikan itu bikin orang lain ikut untuk mengikuti tadarus atau tarawih gitu ya Pak ya? Iya, ya itu fastabiqul khairat, mengajak ke berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus ada nggak sih Pak ria yang diperbolehkan gitu? Ada nggak Pak? Ya sebenarnya dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan bahwa sholawat dengan ria pun mendapat pahala, itu ada, tetapi ya itu sholawat ya, tapi dalam hal apapun ya kita usahakan untuk tidak mengharapkan sesuatu itu hanya karena dipuji orang, karena ketika kita mengharap sesuatu kemudian tidak mendapatkan maka kan konteksnya menyakitkan. Jadi seolah-olah kalau istilah anak muda itu bertepuk sebelah tangan ya, ibaratnya cinta itu bertepuk sebelah tangan lebih menyakitkan gitu. Jadi ya apapun amal baik yang kita lakukan, kemudian apapun yang kita lakukan, misalnya mau diunggah mau jangan pernah kita itu mengharap sesuatu yang dari manusia. Artinya ya misalnya ya tadi kita sudah membaca, walaupun tadi ada yang meriwayatkan bahwa membaca sholawat itu dengan ria pun boleh, tetapi ya jangan kemudian ketika kita membaca sholawat untuk ria kemudian menjadi tidak segalanya karena ada manusia, itu kan kita rugi sendiri kayak gitu. Karena ya tadi manusia kayak misalnya kita berbuat yang lain, misalnya kita tadarus tadi misalnya, wah ini saya sampai juz 5 kok nggak ada yang muji saya gitu. Nah ini kan malah nanti menjadikan sakit itu menjadikan kita tidak kemudian berbuat kebaikan itu lagi lah. Ini kan malah merugikan diri kita sendiri. Jadi ya sekali lagi ya apapun ria ya usahakan kita untuk menghindari ria semaksimal mungkin lah kayak gitu. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin menurut orang lain itu ini ria atau tidak, ya inamal amalu binniat, niatnya mau bagaimana kita kayak gitu. Ya, berarti lebih baik segala pencapaian sudah kita lakukan, kalau misalnya pengen menghindari ria ya udah disimpan sendiri aja gitu ya Pak ya. Ya kalau memang kita takut bahwa tadi kalau kita tidak mendapatkan dari orang lain itu menjadi sakit, ya nggak usah kemudian kita show up kan kepada orang lain ya gitu. Ya udah untuk diri sendiri aja, kecuali memang kita sudah siap dengan segala konsekuensinya dan kita memang tidak ada niatan ria ya gitu. Tapi kalau sudah dengan niatan ria, oh ya sudah, kita berarti kan sudah hancur perbuatan baik kita kayak gitu. Eman kan kasihan ya gitu. Kita sudah berbuat baik, malah ini diniati dengan dia, malah kita hilang perbuatan baik kita kayak gitu. Hangus amalannya. Iya, oke. Gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak ada niatan untuk ria, maksudnya kita tadarus tapi kita tidak mengharapkan pujian gitu ya Pak ya. Tapi ternyata ada orang lain yang memuji. Weh rajinnya. Oh ya bonus. Oh itu bonus gitu bonus ya. Saja. Oh itu iya bonus. Ya namanya sebuah kebaikan pasti mendapatkan kebaikan lah kan kayak gitu, itu udah prinsip alami kayak gitu. Jadi mana ada orang yang maksudnya ya kecuali orang syirik saja kan sesuatu kebaikan dikatakan keburukan, itu kan orang syirik. Iya betul. Gitu. Kadang kita nggak bisa melihat bagaimana pikiran orang lain ya Pak ya, makanya emang susah gitu. Oke, baik begitulah percakapan kami atau segala sesuatu kebaikan yang tujuannya itu mendapatkan pujian itu dinamakan ria. Jadi segala sesuatu itu diawali dengan niat, bagaimana niat kita untuk melakukan ibadah itu, seperti itu. Jadi kalau niatnya sudah baik ya nanti hasilnya juga baik. Tapi kalau kita mengharapkan pujian dari manusia, nah itu nanti ujung-ujungnya akan berakhir ke ria gitu ya Pak. Iya. Terima kasih Bapak sudah menjadi narasumber terkait dengan ria ini ya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk penonton yang nanti sudah menonton.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube SMA Negeri 1 Majenang, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.